Nah, tadi kan kita sudah menyampaikan istilah etika gitu ya. Bedanya hukum dan etika itu apa? Ini memang agak tipis-tipis ya kalau dari orang tidak mengerti. Tapi sebenarnya kalau orang yang mengerti itu sangat jelas bedanya. Hukum dan etika. Hukum itu mengatur seluruh masyarakat di yurisdiksinya gitu. Jadi misalnya nih di satu negara itu ketika orang melakukan pelanggaran itu pasti anggapannya sama. Ketika dia menculik, memukul, menganiaya, menyakiti, mencuri itu semua hukumnya sama, karena memang itu adalah hukum terjadi di seluruh masyarakat yang ada di daerah situ. Meanwhile kalau etika gitu ya, etika itu kan sesuatu yang agak berbeda kita melihat ketika mungkin di Jawa itu teman-teman kalau melewati orang tua harus nunduk gitu. Adabnya itu memang harus seperti itu, set of guidance untuk menjalani hal-hal kecil gitu ya. Jadi memang benar-benar etika itu sebenarnya sifatnya untuk mengatur perilaku dan bedanya kan kalau etika itu kan nggak diatur gitu, sehingga emang misalnya di Jawa harus seperti itu, harus kan. Tapi kalau tidak melakukan gimana? Ya paling begitu saja karena tidak diatur oleh negara gitu. Ketika hukum kan diatur negara, jadi semua harus mematuhi hukum karena diatur oleh negara. Cuman ketika etika itu tidak diatur oleh negara, itu diatur oleh kelompok masyarakat yang memang hidup di situ. Jadi agak beda juga sama hukum adat ya. Etika itu benar-benar set of a code of conduct gitu atau istilahnya teman-teman adab lah kalau dalam Islam ya. Lalu kalau dokumentasi itu biasanya memang hukum itu selalu selalu ya 90% hukum yang dipatuhi itu adalah hukum yang tertulis. Kalau ada yang tidak tertulis itu biasanya sifatnya bukan perundang-undangan. Tapi itulah kenapa hukum sering disambungkan dengan perundang-undangan padahal sebenarnya hukum itu bukan perundang-undangan. Biarpun di Malaysia itu fakultas hukum itu fakultas perundang-undangan ya, tapi memang agak berbeda hukum itu ya. Lalu untuk etika itu biasanya emang sifatnya abstrak, nggak tertulis. Orang nggak ngerti gitu ya. Cara belajarnya gimana? Paling ngobrol sama orang, "Oh ini nggak boleh gini kalau di Jawa, oh ini wajar nih kalau di Medan nih." Seperti itu ya. Jadi memang ada suatu pengaturan tak tertulis kecuali ya kalau etika profesi gitu. Etika profesi itu abstrak, tapi coba ditulis sama para ahli majelis etik gitu ya. Itu ditulis jadi kode etik. Bedanya di situ sih. Tapi etika secara umum nggak tertulis. Dan bagaimana pelanggarannya gitu ya. Hukum seperti disampaikan tadi, kalau melanggar ada undang-undangnya, udah pasti kamu kena hukuman. Sedangkan kalau etika, hukumannya tuh nggak hukuman resmi, mungkin kayak sanksi sosial gitu ya. Jadi kayak dikucilkan, nggak ditemenin, diomongin tetangga, seperti itu ya kalau melanggar etika. Meanwhile kalau hukum itu secara kekuatan sudah jelas, kekuatannya ada, mengikat gitu ya. Dah, nggak bisa macam-macam kalau sudah tertulis di hukum. Lalu kalau untuk etika itu nggak punya kekuatan hukum yang mengikat. Bedanya sih. Jadi etika itu kalau dilanggar ya cuma dinyinyirin, kayak diomongin, kayak ditegur seperti ini. Bedanya sama hukum seperti itu. Lalu tujuannya pun juga udah beda ya. Kalau tujuannya hukum itu jelas memastikan masyarakat itu hidup berdampingan secara harmonis. Meanwhile kalau etika itu moral kompas, memberitahu mana yang benernya ini bisa diterima dan mana yang nggak bisa diterima gitu. Jadi kayak kalau melanggar ini, apalagi kalau melambangkan profesi itu ya, itu bisa menjelek-jelekan satu profesi. Misalnya teman-teman sebagai akuntan gitu, melakukan kejahatan fraud gitu. Orang udah mikir, aduh ini kok akuntan seperti ini nih, akuntan kayak gini semua kali ya. Atau mungkin dokter gitu, membawa nama besar profesinya gitu kan. Kalau etika bukan hukum, sehingga emang etika itu penting. Cuman emang tujuannya berbeda dengan hukum. Nah, ini pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seseorang itu melanggar hukum? Nggak ada konsekuensi? Tentu tidak lah kalau hukum. Akan mendapatkan hukuman berupa denda, penjara, atau keduanya. Ini mungkin banget ya, karena memang yang namanya hukum pasti ada dendanya, atau penjara, atau gugatan gitu, atau sesuatu yang memang benar-benar ada dampaknya. Atau hanya mendapat peringatan, enggak juga ini etika. Akan kehilangan hak moral, ini sepertinya si etika gitu ya. Jadi udah kelihatan bahwa jawabannya ada di B. Kita masuk ke alasan kenapa teman-teman harus belajar hukum. Ada quotes. Ketidaktahuan akan hukum tidak akan membebaskan seseorang. Untuk hidup bebas, kita harus ngerti aturan yang mengatur kebebasan. Jadi gini, dalam hukum itu ada asas bahwa ketika kamu tidak tahu, tidak berarti kamu tidak bisa dihukum atas undang-undang kamu nggak tahu gitu loh. Jadi kayak teman-teman bilang sama polisi, habis ketilang gitu, "Pak, saya nggak ngerti undang-undangnya ada URLAJ soal saya harus mengikuti lampu merah itu saya nggak ngerti, makanya saya diampuni dong Pak, jangan didenda." Nggak mungkin seperti itu kan. Teman-teman sendiri ngerti bahwa secara prinsip itu hukum itu ngerti nggak ngerti, teman-teman tetap dihukum gitu kan. Jadi supaya teman-teman mengerti cara menjalani kehidupan ini secara mulus ya, kayak misalnya sesimpel nih, orang yang sedang dalam kondisi terdesak atau terancam jiwanya, dia bisa melawan atau membela diri sampai orangnya terbunuh pun sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia kondisinya sedang membela diri. Hal-hal seperti itu, pengampunan itu ya, hal-hal seperti itu kan bagaimana supaya kita bisa bebas dengan kita mengerti hukum. Bukan disalahgunakan ya, cuma kita mengerti hak dan
kewajiban kita sebagai warga negara itu dengan kita mengerti hukum. Nih contoh hak dan kewajiban ya, kalau teman-teman seorang karyawan, teman-teman kalau ngerti hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, teman-teman akan ngerti hak pekerja, UMR, perlindungan hukum, lalu kompensasi kerja lembur, atau mungkin serikat pekerja, teman-teman akan ngerti yang seperti itu. Prinsip-prinsip yang memang sangat mendasar untuk orang hukum gitu ya, itu sangat penting untuk dimengerti karyawan secara umum. Pengusaha pun juga soal perpajakan, perlindungan konsumen, kewajiban-kewajiban pelaporan, atau mungkin ketenagakerjaan, itu juga teman-teman kalau sebagai pengusaha harus kan. Teman-teman yang profesi gitu ya, insinyur, saya juga insinyur, harus ngerti itu soal standar keselamatan, apalagi orang safety, engineer safety, harus ngerti banget hukum. Orang engineer kontrak gitu, atau mungkin orang permit gitu ya, itu wah, itu sangat tidak bisa lepas dari hukum tuh ya. Lalu auditor, ya, khususnya di bidang perpajakan, akuntansi, atau keuangan negara itu tuh wah, itu jelas hukum banget, peraturan audit, etikanya pelanggaran, bahkan undang-undang KAP pun yang baru kan udah sangat mengatur soal ini. Lalu kedokteran ya, kalau orang dokter itu kan sepertinya jauh dari ini. Tapi sebenarnya dokter sendiri kan kalau praktek harus pakai asuransi. Kenapa ya? Dari gugatan itu. Jadi hukum sendiri sangat tidak bisa lepas dari kedokteran. Mereka harus ngerti hak dan kewajiban secara medis ya, data rekam medis, atau mungkin sekedar teman-teman itu supaya nggak kena tuduhan malpraktik ya. Software developer ini ada hak cipta, ada perlindungan data, lalu juga ada pengembangan perangkat lunak, itu ada kontraknya seperti apa. Pejabat publik otomatis ya, kalau di pejabat publik itu terkait pembentukan regulasi gitu ya. Sehingga teman-teman harapannya sih semua yang masuk di sini itu mengerti kenapa harus belajar hukum gitu ya, sehingga relevan ke depannya kita bisa maju.